Assalamualaikum, salam sapa buat semua. Selamat datang di video penggunaan aplikasi Satu Data Kotakap Provinsi Aceh. Video ini disusun sebagai panduan bagi pengguna tingkat kota atau kabupaten dalam mengoperasikan aplikasi Satu Data Kotakap. Cara login aplikasi Satu Data Kotakap. Pertama, buka browser, kemudian akses alamat aplikasi sesuai wilayah Anda, dan tambahkan garis miring login di bagian akhir URL. Ketik https://langsa.1datakotakap.latih.id/login atau klik tombol masuk pada kiri atas halaman depan website Satu Data Kotakap. Setelah berada di halaman login akan ditampilkan seperti pada layar. Selanjutnya, masukkan alamat email yang telah terdaftar pada kolom email, kemudian masukkan password pada kolom password. Pastikan data yang diinput sudah benar. Jika seluruh informasi telah sesuai, klik tombol sign in untuk masuk ke dalam aplikasi. Apabila proses login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard aplikasi dan siap untuk mulai menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Dashboard, setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard sebagai halaman utama aplikasi Satu Data Kotakap. Pada halaman ini, tersedia menu navigasi di sebelah kiri yang memberikan akses ke seluruh fitur aplikasi, seperti master data, dataset, entry dataset, konten, post, halaman, pengguna, API, dan pengaturan serta menu profil. Di bagian tengah dashboard ditampilkan informasi ringkas mengenai jumlah pengguna, dataset, organisasi, infografik, dashboard, serta highlight yang telah tersedia dalam sistem. Selain itu, terdapat menu akses cepat untuk memudahkan pengguna menuju fitur yang sering digunakan, serta daftar post terbaru yang telah dipublikasikan. Profil. Pada bagian kiri bawah, tersedia menu profil. Pada fitur menu profil, Anda dapat mengelola informasi akun yang sedang digunakan. Halaman ini menyediakan dua tab utama, yaitu ubah informasi pribadi dan ganti password. Pada tab ubah informasi pribadi, Anda dapat memperbarui data akun seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon. Setelah melakukan perubahan, klik tombol simpan perubahan untuk menyimpan data yang telah diperbarui. Selanjutnya, apabila ingin mengubah kata sandi akun, pilih tab ganti password. Masukkan password saat ini, kemudian isi password baru, dan konfirmasi password baru. Pastikan password baru sesuai dengan ketentuan keamanan yang berlaku, dan kedua kolom password baru memiliki isi yang sama. Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol ubah password. Jika proses berhasil, sistem akan menyimpan perubahan, dan akun Anda kini menggunakan password yang baru. Dengan selalu memperbarui informasi akun dan menjaga kerahasiaan password, keamanan penggunaan aplikasi Satu Data Kotakap akan tetap terjaga. Menu Master Data, fitur organisasi. Menu ini digunakan untuk mengelola data organisasi perangkat daerah, OPD, yang terdaftar di dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan daftar organisasi lengkap dengan nama, deskripsi, dan statusnya. Untuk menambahkan organisasi baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Setelah masuk pada halaman tambah organisasi, masukkan nama, induk organisasi, deskripsi, dan jangan lupa pilih bidang urusan yang sesuai dengan organisasi yang bersangkutan. Tekan tombol simpan bila telah selesai ditambahkan. Sedangkan untuk memperbarui data organisasi yang sudah ada, klik ikon edit pada baris data yang ingin diubah. Selain itu, tersedia juga tombol aksi lainnya untuk melihat detail. Klik ikon delete bila data tidak diperlukan lagi. Di bagian atas tersedia fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna menemukan data organisasi yang diinginkan. Fitur topik. Pada menu Master Data, pilih submenu topik untuk mengelola kategori atau topik dataset yang akan digunakan dalam aplikasi Satu Data Kotakap.
Halaman ini menampilkan daftar topik yang telah tersedia, lengkap dengan ikon, nama topik, deskripsi, dan urutan tampil. Untuk menambahkan topik baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Sedangkan untuk memperbarui data yang sudah ada, klik tombol edit pada baris topik yang ingin diubah. Pada formulir tambah topik, isi nama topik, tentukan urutan tampilan. Pilih induk apabila topik merupakan bagian dari kategori lain. Kemudian tambahkan deskripsi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, unggah gambar atau ikon yang akan digunakan sebagai identitas topik. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Fitur kelompok data. Pada menu master data, pilih submenu kelompok data. Menu ini digunakan untuk mengelola kelompok atau klasifikasi dataset yang akan digunakan dalam aplikasi satu data kotakab. Pada halaman ini ditampilkan daftar kelompok data beserta nama, deskripsi, dan status aktif atau tidak aktif. Untuk menambahkan kelompok data baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Sementara itu, untuk memperbarui data yang sudah tersedia, klik tombol edit pada baris data yang ingin diubah. Pada formulir tambah kelompok data, masukkan nama kelompok data dan deskripsi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aktifkan pilihan status aktif agar kelompok data dapat digunakan saat proses pembuatan atau pengelolaan dataset. Setelah seluruh informasi diisi dengan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Fitur pengguna. Pada menu pengguna, administrator dapat mengelola seluruh akun pengguna aplikasi satu data kotakab, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Halaman ini menampilkan daftar pengguna beserta informasi nama, email, nomor telepon, organisasi, peran atau role, status akun, website, serta waktu login terakhir. Di bagian atas juga tersedia fitur pencarian dan filter untuk memudahkan menemukan pengguna tertentu. Untuk menambahkan akun pengguna baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Pada formulir tambah pengguna, lengkapi informasi yang diperlukan seperti nama lengkap, email, website, organisasi, nomor telepon, serta pilih role sesuai hak akses pengguna, yaitu admin atau operator. Selanjutnya, masukkan password dan ulangi password. Password harus terdiri dari minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Password dan ulangi password harus sama. Setelah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data pengguna. Untuk melihat detail pengguna, klik tombol ikon mata. Sedangkan untuk mengubah informasi pengguna yang telah ada, klik tombol edit pada baris data yang diinginkan. Dan apabila pengguna tidak digunakan lagi, klik tombol ikon delete atau hapus. Fitur sistem. Pilih menu pengaturan, lalu klik sistem. Menu ini digunakan untuk mengelola identitas utama aplikasi, satu data kotakab, mulai dari nama aplikasi, deskripsi, tema tampilan, hingga identitas visual yang digunakan pada website. Selanjutnya, pilih tema yang akan digunakan untuk tampilan aplikasi. Anda juga dapat mengunggah logo website sebagai identitas resmi aplikasi. Pastikan logo yang digunakan memiliki format dan ukuran yang sesuai agar tampil optimal pada halaman aplikasi. Di bagian bawah, tersedia pengaturan primary color, secondary color, dan tertiary color. Pengaturan ini digunakan untuk menyesuaikan warna utama antar muka, sehingga tampilan aplikasi sesuai dengan identitas visual instansi. Setelah seluruh perubahan selesai dilakukan, klik tombol simpan untuk menyimpan konfigurasi. Perubahan yang telah disimpan akan langsung diterapkan pada tampilan aplikasi satu data kotakab. Fitur slider. Pada submenu slider, Anda dapat mengelola gambar slider yang ditampilkan pada halaman publik aplikasi satu data kotakab.
Halaman ini menampilkan daftar slider yang telah dibuat, lengkap dengan judul dan status publikasinya. Untuk menambahkan slider baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Pada formulir tambah slider, unggah gambar slider yang akan ditampilkan pada halaman utama. Selanjutnya, isi judul dan deskripsi sebagai informasi pendukung yang akan ditampilkan kepada pengunjung. Kemudian, tentukan status slider, apakah published agar langsung ditampilkan kepada publik, atau draft jika masih dalam proses penyuntingan. Atur juga urutan untuk menentukan posisi tampil slider pada halaman utama. Apabila diperlukan, Anda dapat menambahkan link URL, sehingga ketika slider diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman atau informasi yang telah ditentukan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik tombol simpan. Slider yang telah disimpan akan menjadi bagian dari tampilan halaman publik sesuai status dan urutan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk memperbarui data slider yang sudah ada, klik tombol edit pada baris data yang ingin diubah. Fitur menu. Menu ini digunakan untuk mengelola navigasi yang ditampilkan pada halaman publik atau front-end aplikasi satu data kotak kap. Melalui fitur ini, administrator dapat menambah, mengubah, mengatur urutan, maupun menghapus menu yang akan ditampilkan kepada pengunjung website. Pada halaman daftar menu, Anda dapat melihat seluruh menu yang telah dibuat beserta status aktifnya. Untuk menambahkan menu baru, klik tombol tambah menu di pojok kanan atas. Pada formulir tambah menu, masukkan nama menu, kemudian isi URL atau path yang akan dituju saat menu dipilih. Selanjutnya, tambahkan deskripsi apabila diperlukan. Jika menu yang dibuat merupakan bagian dari menu utama, pilih parent menu sesuai struktur navigasi yang diinginkan. Setelah itu, tentukan urutan agar posisi menu tampil sesuai kebutuhan. Lalu pastikan opsi aktif dicentang agar menu dapat ditampilkan pada halaman publik. Setelah seluruh data selesai diisi, klik tombol simpan. Menu yang telah dibuat atau diperbarui akan langsung menjadi bagian dari navigasi website sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Untuk memperbarui data menu yang sudah ada, klik tombol edit pada menu yang ingin diubah. Berikut tampilan menu yang ditampilkan pada halaman publik atau front-end aplikasi satu data kotak kap. Fitur tema. Pilih menu pengaturan, lalu pilih submenu tema. Menu ini digunakan untuk mengelola tampilan atau tema pada masing-masing subsite di aplikasi satu data kotak kap. Melalui halaman ini, administrator dapat memilih tema yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan identitas instansi. Untuk menggunakan sebuah tema, pilih tema yang diinginkan. Kemudian klik 2 kali pada tema tersebut untuk membuka editor tema. Pada halaman editor, tersedia beberapa tab yang dapat disesuaikan, yaitu Home, Content, Footer, Single, CSS, dan JavaScript. Setiap tab berisi kode yang mengatur tampilan maupun fungsi pada bagian tertentu dari website. Anda dapat melakukan perubahan pada struktur HTML, menambahkan atau mengubah kode CSS untuk menyesuaikan desain, serta menambahkan JavaScript apabila diperlukan untuk mendukung fungsi interaktif pada halaman website. Setelah seluruh perubahan selesai dilakukan, klik tombol simpan untuk menerapkan konfigurasi tema. Perubahan yang telah disimpan akan langsung digunakan pada website sesuai dengan tema yang dipilih. Apabila membutuhkan referensi lebih lanjut mengenai struktur tema, dokumentasi tema juga telah disediakan pada bagian footer menu ini. Fitur log aksi. Submenu log aksi pada menu pengaturan. Menu ini berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di dalam aplikasi satu data kotak kap. Fitur ini membantu administrator dalam melakukan pemantauan, audit, serta penelusuran riwayat penggunaan sistem. Pada halaman Action Logs, ditampilkan informasi lengkap mengenai setiap aktivitas,
seperti jenis aksi yang dilakukan, pesan atau detail aktivitas, nama pengguna, host yang digunakan, informasi perangkat atau user agent, serta waktu pelaksanaan aktivitas. Di bagian atas halaman tersedia fitur pencarian dan filter website, sehingga administrator dapat dengan mudah menemukan log aktivitas berdasarkan pengguna, website, atau aktivitas tertentu. Fitur dataset. Cara mengelola dataset pada aplikasi Satu Data Kotakap. Menu dataset digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengelola metadata dataset yang akan dipublikasikan melalui portal Satu Data. Pada halaman utama, ditampilkan daftar dataset yang telah tersedia beserta informasi seperti judul, tahun, level pemerintahan, organisasi, tanggal dibuat, tanggal diperbarui, dan status publikasi. Untuk menambahkan dataset baru, klik tombol tambah baru di pojok kanan atas. Pada formulir tambah dataset, isi terlebih dahulu judul dan deskripsi dataset. Selanjutnya, tentukan tahun, level pemerintahan, frekuensi pembaruan, organisasi, topik, serta bidang urusan, sesuai dengan data yang akan dikelola. Lengkapi informasi pendukung lainnya seperti satuan, dimensi, sumber data, metode pengukuran, cakupan wilayah, produsen data, kontak produsen, serta catatan apabila diperlukan. Berikutnya, isikan informasi standar metadata, seperti kode SSD, klasifikasi RAD, kode katalog, kode RHA, standar data, metadata variabel, metadata kegiatan, dan metadata indikator, agar dataset memenuhi standar pengelolaan data yang berlaku. Tentukan status dataset, apakah masih draft atau siap untuk publish. Selanjutnya, pada bagian kolom data source, tambahkan struktur data dengan mengisi nama kolom, deskripsi, serta memilih tipe data yang sesuai, seperti teks, angka, atau tipe data lainnya. Setelah seluruh informasi telah diisi dengan lengkap dan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan dataset ke dalam sistem. Sedangkan untuk memperbarui dataset yang sudah ada, klik tombol edit pada data yang ingin diubah. Perlu diperhatikan bahwa proses pembaruan dataset dapat memengaruhi data yang telah ada. Oleh karena itu, pastikan seluruh informasi telah diperiksa dengan teliti sebelum melakukan penyimpanan agar integritas data tetap terjaga. Fitur entry dataset. Menu entry dataset digunakan oleh admin OPD atau SKPD untuk mengisi data pada dataset yang telah dibuat sebelumnya. Pada halaman utama akan ditampilkan daftar dataset lengkap dengan informasi judul, tahun, level pemerintahan, organisasi, serta status publikasinya. Untuk mulai mengisi data, klik tombol entry data pada kolom aksi di dataset yang diinginkan. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman pengisian data dataset. Pada bagian atas tersedia pilihan tahun. Pilih tahun yang sesuai agar sistem menampilkan data entry berdasarkan periode yang dipilih. Halaman ini juga menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti template Excel untuk mengunduh format pengisian data, upload Excel untuk mengimpor data dalam jumlah banyak, serta tombol tambah data untuk menambahkan data secara manual. Setelah seluruh data berhasil diinput atau diunggah, pastikan informasi yang ditampilkan telah sesuai. Dengan demikian, data yang tersimpan akan menjadi bagian dari dataset dan siap digunakan untuk proses pengelolaan maupun publikasi pada portal Satu Data Kotakap. Fitur infografik. Pada menu konten, pilih submenu infografik. Menu ini digunakan untuk mengelola dan mempublikasikan konten infografik sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Untuk membuat infografik baru, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah baru. 2. Masukkan judul infografik, kemudian isi deskripsi atau informasi pendukung menggunakan editor yang tersedia. Selanjutnya, pilih organisasi dan topik yang sesuai agar konten dapat dikelompokkan dengan baik. 3. Tentukan status konten. Apakah publish agar langsung ditampilkan kepada publik atau draft jika masih dalam proses penyuntingan. Setelah itu, unggah gambar infografik
sebagai visual utama yang akan ditampilkan pada halaman website. 4. Setelah seluruh informasi telah diisi dengan lengkap dan benar, klik tombol Simpan. Sementara itu, jika ingin memperbarui infografik yang sudah ada, klik tombol Edit pada data yang dipilih. Berikut tampilan halaman infografik yang telah dipublikasikan pada website 1 Data Kota Kap. Fitur Dashboard. Pilih submenu Dashboard pada menu konten. Menu ini digunakan untuk mengelola dashboard yang akan ditampilkan pada portal 1 Data Kota Kap. Untuk membuat dashboard baru, klik tombol Tambah Baru. Selanjutnya, isi judul, deskripsi, pilih organisasi dan topik, kemudian tentukan status menjadi publish atau draft. Setelah itu, unggah thumbnail sebagai gambar tampilan dashboard. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan. Jika ingin mengubah dashboard yang sudah ada, klik tombol Edit pada data yang dipilih. Dashboard akan tersimpan, dan jika dipublikasikan, akan langsung tampil pada portal 1 Data Kota Kap. Fitur Highlight. Fitur ini digunakan untuk mengelola informasi singkat yang akan ditampilkan sebagai highlight pada halaman utama website. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah Baru. Selanjutnya, isi informasi yang diperlukan, seperti judul, nilai, satuan, tahun, dan sumber. Kemudian tentukan status, apakah publish atau draft. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan atau Update. Jika ingin mengubah data yang sudah ada, klik tombol Edit. Highlight yang dipublikasikan akan langsung ditampilkan pada halaman utama 1 Data Kota Kap. Fitur Peta. Menu ini digunakan untuk membuat tampilan peta tematik berdasarkan data yang telah tersedia pada dataset. Untuk menambahkan data peta baru, klik tombol Tambah Baru di pojok kanan atas. Isi form visualisasi peta seperti judul visualisasi, dataset, dan field data, serta pilih status publish atau draft. Setelah itu, klik Simpan. Berikut tampilan visualisasi peta pada halaman depan website 1 Data Kota Kap. Fitur Daftar Post, pilih menu Post, kemudian pilih submenu Daftar Post. Menu ini digunakan untuk mengelola berita atau artikel yang akan ditampilkan pada portal 1 Data Kota Kap. Untuk membuat berita baru, klik tombol Tambah Baru. Selanjutnya, isi judul post, slug, dan konten berita menggunakan editor yang tersedia. Tambahkan ringkasan jika diperlukan, kemudian pilih kategori dan tag yang sesuai. Setelah itu, unggah featured image sebagai gambar utama artikel, lalu tentukan status menjadi publish atau draft. Jika ingin mengubah berita yang sudah ada, klik tombol Edit pada data yang dipilih. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan. Berita yang dipublikasikan akan langsung tampil. Kategori. Pada menu Post, pilih submenu Kategori. Menu ini digunakan untuk mengelola kategori berita atau artikel yang akan ditampilkan pada portal 1 Data Kota Kap. Untuk menambahkan kategori baru, klik tombol Tambah Baru. Selanjutnya, masukkan nama kategori. Kolom slug akan terisi secara otomatis berdasarkan nama kategori yang dimasukkan. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan. Jika ingin mengubah kategori yang sudah ada, klik tombol Edit pada data yang dipilih. Berikut tampilan kategori pada halaman berita. Menu halaman. Pilih menu halaman. Menu ini digunakan untuk mengelola halaman statis pada portal 1 Data Kota Kap. Untuk membuat halaman baru, klik tombol Tambah Baru. Selanjutnya, isi judul halaman, slug, dan konten menggunakan editor yang tersedia. Tambahkan ringkasan jika diperlukan, kemudian unggah featured image sebagai gambar utama halaman. Setelah itu, tentukan status menjadi publish atau draft sesuai kebutuhan.
Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol simpan. Jika ingin mengubah halaman yang sudah ada, klik tombol edit pada data yang dipilih. Halaman yang dipublikasikan akan langsung tampil pada portal Satu Data Kotakap dan dapat diakses oleh pengunjung. Berikut tampilan menu halaman yang berisi tentang aplikasi. Yang berada di bagian bawah halaman depan website Satu Data Kotakap. Menu API. Pada aplikasi Satu Data Kotakap, menyediakan dokumentasi lengkap yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mengintegrasikan aplikasi Satu Data Kotakap dengan sistem atau aplikasi lain melalui layanan REST API. Pada submenu Overview, pengguna dapat mempelajari informasi umum mengenai penggunaan API. Selanjutnya, pilih submenu API Key untuk mengelola kunci akses yang digunakan saat menghubungkan aplikasi dengan layanan API. Submenu Request. Submenu ini menyediakan contoh implementasi atau request yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mengakses layanan API Satu Data Kotakap. Beberapa layanan API tersedia, diantaranya adalah daftar organisasi untuk memperoleh data organisasi yang terdaftar dalam sistem, daftar topik, bidang urusan, dan frekuensi yang digunakan untuk mengambil data referensi metadata, daftar kelompok data, dan daftar wilayah sebagai referensi dalam pengelolaan dataset. Untuk proses pengelolaan data, tersedia endpoint membuat dataset baru menggunakan metode POST, kemudian detail dataset dan daftar dataset untuk melihat informasi maupun daftar dataset yang telah dibuat. Selain itu, terdapat endpoint entry dataset untuk menambahkan data ke dalam dataset, serta daftar data source yang digunakan untuk menampilkan rincian data atau struktur data source dari sebuah dataset. Dengan memanfaatkan fitur API, proses integrasi data antar aplikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terstandarisasi, sehingga mendukung implementasi ekosistem Satu Data secara terintegrasi di lingkungan Satu Data Kotakap. Demikianlah video panduan penggunaan aplikasi Satu Data Kotakap Aceh versi 2.0. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh para penggunanya untuk kemajuan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.